Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerja sosial, salam para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan latihan ya 15 soal P3K teknis untuk formasi pekerja sosial part 2 ya. Jadi part 1 kemarin saya sudah membuat 30 soal latihan ya. Nah, ini part 2 kita buat 15 soal P3K yang teknis ya untuk formasi pekerja sosial. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja ke soal. Yang pertama, bagaimana peran evaluasi dalam proses implementasi kebijakan kesejahteraan sosial? A. Evaluasi hanya berperan dalam pengambilan keputusan politik pemerintah saja. B. Evaluasi hanya dilakukan oleh pihak internal pemerintah. C. Evaluasi merupakan proses untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat. D. Evaluasi digunakan untuk menilai kinerja seseorang atau kelompok masyarakat. E. Evaluasi hanya berkaitan dengan berdampak kepada kebijakan anggaran pemerintah. Oke teman-teman, boleh dijawab, silahkan. Oke, sudah dijawab. Kita lihat jawaban yang benar adalah C ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya, jadi peran evaluasi dalam proses implementasi kebijakan kesejahteraan sosial itu adalah C. Kita coba lihat jawaban yang lain ya. Yang A, evaluasi hanya. Nah, teman-teman, di sini ada kalimat hanya ya. Jadi sudah dibatasi. Sehingganya kata-kata atau kalimat yang seperti ini itu bisa dijadikan untuk dasar mengeliminasi jawaban. Sehingganya yang A ini salah ya. Nah, dia hanya berperan dalam pengambilan keputusan politik pemerintah saja gitu. Kemudian yang B, evaluasi hanya, ini ada kalimat hanya juga dilakukan oleh pihak internal pemerintah gitu ya. Dia sudah membatasi, sehingganya ini juga salah. Kita lihat yang D, evaluasi digunakan untuk menilai kinerja seseorang atau kelompok masyarakat. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi hanya menilai kinerja saja dia. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Ini juga kurang tepat. Yang E, evaluasi hanya berkaitan dengan, ini ada kalimat hanya lagi. Kita lihat kalimat selanjutnya, berkaitan dengan berdampak kepada kebijakan anggaran pemerintah. Jadi dibatasi dia hanya kebijakan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah, juga salah atau kurang tepat. Jadi yang benar adalah C ya teman-teman ya. Jadi evaluasi merupakan proses untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap pemerintah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bentuk pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga di rumah sebagai wujud perhatian terhadap lanjut usia dengan mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga disebut A. Perawatan sosial lanjut usia, B. Home care, C. Sadar keluarga lanjut usia, D. Uji coba pendampingan lanjut usia, atau E. Pemberdayaan lanjut usia. Boleh dijawab, silahkan teman-teman. Oke, sudah teman-teman? Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah B ya. Home care. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kata kuncinya ya. Jadi perawatan atau pelayanan pendampingan terhadap lanjut usia yang dia itu mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga ya. Jadi peran masyarakat berbasis keluarga itu disebut home care. Nah, teman-teman bisa ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Badan usaha mempunyai tanggung jawab sosial yang diutamakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sasarannya melalui A. Rehabilitasi sosial, B. Perlindungan sosial, C. Pemberdayaan sosial, D. Pendidikan sosial, atau E. Relawan sosial. Silahkan dijawab. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya.
Jawabannya adalah pemberdayaan sosial, gitu ya. Jadi kata kuncinya ini adalah sebuah badan usaha. Nah, jadi badan usaha mempunyai tanggung jawab sosial yang diutamakan dalam pembangunan kebutuhan dasar. Jadi melalui pemberdayaan ya sosial. Jawabannya adalah E. Rehabilitasi ya kurang tepat ya. Perlindungan juga kurang tepat. Pendidikan juga kurang tepat. Relawan sosial juga kurang tepat. Jadi yang pas adalah pemberdayaan sosial. Oke, kita ke soal selanjutnya. Keluarga penerima manfaat atau KPM, program keluarga harapan PKH, harus terdaftar hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan sebagai berikut kecuali A. Pemberian asupan gizi yang cukup. B. Timbang berat badan anak balita dan prasekolah. C. Pemberian yoga bagi ibu hamil. D. Pemberian imunisasi. Dan E. Pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya yang benar adalah C ya. Pemberian yoga bagi ibu hamil. Kita lihat pertanyaannya. Di sini ada kalimat kecuali, teman-teman. Jadi kewajiban KPM di bidang kesehatan kecuali berarti yang bukan kewajiban KPM ya. Nah, ini pemberian yoga ibu hamil. Kalau ini betul, pemberian asupan gizi, dia timbang berat badan anak, atau kemudian pemberian imunisasi terhadap anak, pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil. Ya, ini. Jadi kalau ada pertanyaan kemudian kecuali, jawabannya adalah sebaliknya ya, yaitu pemberian yoga bagi ibu hamil. Ini jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Undang-undang yang mengatur tentang pekerja sosial, ya, undang-undang tentang Peksos, itu adalah nomor A14 2019, B 12 2019, C 13 2011, D 13 2012, atau E 14 2012. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A ya. Nomor 14 tahun 2019. Nah, teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan kaitannya dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya, itu kita perlu menghafal ya. Memperbanyak bacaan, literasi, sehingganya apabila ada soal-soal tentang undang-undang seperti ini, kita sudah bisa menjawab gitu ya. Jadi pertanyaan undang-undang itu merupakan jawaban yang pasti ya, baik nomor maupun tahun gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini A. Diingat teman-teman, tentang Peksos itu 14 2019. Peksos 14 2019. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Metode asesmen yang paling tepat untuk memahami situasi dan kebutuhan klien secara komprehensif adalah A. Wawancara seadanya dengan kuesioner. B. Observasi langsung terhadap perilaku dan lingkungan klien. C. Analisis dokumen dan riwayat kasus klien. D. Diskusi kelompok dengan anggota keluarga atau masyarakat lingkungan sekitar. E. Pendekatan asesmen biopsikososial yang mengintegrasikan berbagai metode. Silakan dijawab. Oke. Kita lihat jawaban yang benar. E ya. Jawaban yang benar adalah E. Kita lihat jawaban yang lain ya teman-teman ya. Metode asesmen yang paling tepat untuk memahami klien secara komprehensif ya. Kebutuhan klien secara komprehensif. Kita lihat yang A. Wawancara seadanya. Ada kalimat seadanya ya. Jadi sehingganya ini bisa kita gunakan untuk mengeliminasi jawaban ini. Sehingganya ini salah. Observasi langsung terhadap perilaku dan lingkungan. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi dia langsung observasi langsung ya, kurang komprehensif. Jadi yang diobservasi itu perilaku dan lingkungan klien. Nah, jadi bukan klien ya. Sehingga ini aja yang sehingga kurang tepat ya, kurang komprehensif. C. Analisis dokumen dan riwayat. Nah, ini mirip juga dengan B. Yang dilakukan hanya analisis dokumen dan riwayat kasusnya. Nah, ini kurang.
Ya, kurang komprehensif. Ya, jadi kurang tepat jawabannya. Kemudian D, diskusi kelompok dengan anggota keluarga atau masyarakat lingkungan sekitar. Nah, itu juga kurang tepat, kurang komprehensif ya. Nah, gimana? B, C, D ini bisa dilakukan tapi kurang komprehensif karena yang ditanya adalah secara kebutuhan klien secara komprehensif. Sehingga jawabannya adalah E, pendekatan asesmen, kemudian sosial yang mengintegrasikan berbagai metode gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit ketergantungan obat atau RSKO yaitu A. Korektif, B. Kuratif, C. Preventif, D. Rehabilitasi, atau E. Sosialisasi. Silahkan dijawab. Oke, sudah, jawabannya adalah D. Ya, jadi rehabilitasi sudah jelas ya. Jadi rumah sakit ketergantungan obat, cuman yaitu dilakukan rehabilitasi ya. Tidak mungkin dia cuma sosialisasi gitu ya, atau preventif itu nggak pas lah, kuratif atau korektif nggak ya. Yang paling pas adalah rehabilitasi karena ketergantungan obat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta ya, yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan pelatihan atau pengalaman praktik bekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial disebut A. Relawan sosial, B. Tenaga kesehatan sosial, C. Pekerja sosial profesional, D. Pekerja sosial, atau E. Pekerja sosial ahli. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya adalah C ya. Jadi pekerja sosial profesional merupakan pengertiannya ini ya. Jadi pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan kepedulian dalam pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan pelatihan atau pengalaman praktik pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Nah, itulah pengertian dari pekerja sosial profesional. Nah, ini ada di undang-undang, teman-teman. Jadi untuk bisa menjawab ini mungkin kita banyak ya membaca tentang aturan, undang-undang ya, kaitannya dengan seputar pekerjaan sosial. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Dan ini diingat-ingat teman-teman ya. Pekerja sosial profesional ini pengertiannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial, dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN yang beranggotakan berapa orang? A8, B10, C15, D25, atau E35. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah C ya. Nah, jadi anggota DJSN teman-teman diingat-ingat atau Dewan Jaminan Sosial Nasional itu beranggotakan 15 orang. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Metode pekerjaan sosial terdiri dari beberapa metode, yaitu metode pokok serta metode bantu. Berikut yang bukan merupakan metode pekerjaan sosial yaitu A. Group work, B. Aksi sosial, C. Cash work, D. Penelitian pekerjaan sosial, atau E. Manajemen sosial. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah E ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah yang bukan. Ya teman-teman, yang bukan metode pekerjaan sosial ya. Metode-metode yang bukan pekerjaan sosial, yaitu manajemen sosial. Ini tidak ada di. Nah, jawabannya adalah E. Nah, kalau group work ada, aksi sosial ada, cash work ada, penelitian pekerjaan sosial juga ada. Yang tidak ada adalah manajemen sosial sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang bukan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan sosial adalah A. Nomor 11 2009, B. Nomor 11 2010, C. 10 tahun 2009,
E nomor 10 2010 atau E nomor 13 2009? Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawaban yang benar teman-teman. Jawabannya adalah A. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan kaitannya dengan undang-undang, ya, kita perlu banyak membaca ya, sambil mengingat-ingat ya. Kalau tentang KESOS itu nomornya 11 2009 ya teman-teman ya. 2009 ya tentang KESOS. Nah, ini perlu diingat-ingat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apa tujuan dari program Keluarga Harapan? Nah, apakah tujuan dari program Keluarga Harapan atau PKH? Kecuali A. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat. B. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga. C. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. D. Membuat sejahtera warga negara. E. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Oke, silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah D ya. Nah, ini salah teman-teman. Harusnya ini adalah D ya. Harusnya di D. Yang benar adalah D. Karena di sini adalah kecuali. Ya, teman-teman. Jadi tujuan daripada PKH itu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, betul ya. Meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga juga betul. Menciptakan perubahan perilaku ya atau mindset dan kemandirian keluarga penerima manfaat juga betul. Membuat sejahtera warga negara. Nah, ini salah ya. Sesuai dengan pertanyaan ada kalimat kecuali sehingganya jawaban yang salah yang kita pilih. Yang E. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Nah, ini juga betul ya. Sehingganya jawaban yang salah adalah D. Karena kecuali maka jawaban kita adalah yang D ya teman-teman. Oke, ini jawabannya adalah D. Kita ke soal selanjutnya. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang salah satunya adalah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK ya, dan belum bekerja setelah lebih dari A. 3 bulan, B. 4 bulan, C. 6 bulan, D. 12 bulan, atau E. 15 bulan. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah C ya, 6 bulan. Gitu teman-teman. Jadi salah satunya adalah pekerja yang mengalami PHK, itu belum bekerja atau tidak bekerja lebih daripada 6 bulan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pelayanan kepada penyandang disabilitas didasari atas regulasi yang ada. Undang-undang yang membahas tentang penyandang disabilitas yang terbaru adalah, kita yang ditanya undang-undang lagi teman-teman ya. A. Undang-undang nomor 497, B. nomor 8 2011, C. nomor 31 2011, D. nomor 8 2018, atau E. 31 2019. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah D ya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2018. Jadi ingat-ingat teman-teman tentang penyandang disabilitas ya. Apalagi di sini sebenarnya ada kalimat ini ya tentang disabilitas, kemudian ada kalimat terbaru teman-teman. Jadi kalau terbaru kita bisa memilih tahun-tahun yang memang agak kesini ya, gitu. Seperti 97 bisa kita eliminasi lah, nggak mungkin. 2011 juga terlalu lama ya, kayaknya nggak mungkin ya. Ini juga 2011 agak lama. Nah, kemungkinannya adalah yang ini ya dengan yang ini gitu. Sehingganya nanti kita ingat-ingat penyandang disabilitas yang terbaru ya, nomor berapa. Didapatlah Undang-Undang nomor 8 2018 gitu. Jadi ini yang benar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 ya, itu mengatur tentang
A. Program keluarga berencana, B. Program keluarga harapan, C. Program sembako, D. Program makan bergizi, atau E. Program rehabilitasi. Silahkan dijawab. Kita lihat jawabannya adalah yang benar D ya, program keluarga harapan atau PKH. Kita lihat jawaban yang lain. Permensos nomor 1 2018 mengatur tentang A. Program keluarga berencana. Ini salah ya, tidak ada hubungannya nih keluarga berencana dengan sosial ya. Kemudian C. Program sembako juga kurang tepat ya. Program sembako ini bukan Permensos nomor 1 2018 ya. Ini kalau SDM PKH ya, atau pendamping sosial PKH itu di luar kepala nih. Permensos nomor 1 2018 itu mengatur tentang apa? Atau di luar kepala ya kan, karena ini memang regulasi untuk PKH ya. Yang D. Program makan bergizi ini juga salah ya. Mungkin ini programnya presiden terpilih kemarin ya, dan mungkin belum bergulir secara nasional makan bergizi. Kemudian E. Program rehabilitasi sosial juga salah ya, atau kurang tepat ya. Rehabilitasi ya, program rehabilitasi juga kurang tepat. Sehingga jawabannya benar adalah PKH atau program keluarga harapan. Lanjut ke soal selanjutnya. Oh, ternyata sudah habis teman-teman. Sudah 15 soal yang kita bahas barusan ya. Mudah-mudahan 15 soal ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan mudah-mudahan keluar di ujian P3K nanti. Dan sekali lagi, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.